Itulah Allah kemudian mengutus para rasul, para nabi, para sunan, para wali, para guru-guru mursyid, orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmu ketuhanan yang dapat membimbing manusia untuk tidak salah membaca petunjuk jalan. Tetapi dalam perjalanan biasanya tidak hanya ditemani oleh kendaraan, oleh supir sebagai pikiran, dan jiwa sebagai penumpang kadang-kadang juga suka direcoki oleh keinginan-keinginan kita yang berperan sebagai kondektur yang suka mengganggu perjalanan sopir. Itu sebabnya sopir harus fokus mendengarkan keinginan penumpang, memberikan pelayanan pada penumpang. Itulah agama. Kalau agama jalan, berarti tujuannya sama. Jadi kalau jalan bisa jadi berbeda, yang penting tujuannya sama. Itu sebabnya para leluhur kita di Nusantara ini telah mewarisi sebuah pandangan yang sangat cerdas sebagai jalan tengah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan tengah itu hasil ijtihad, hasil kedewasaan beragama, hasil kedewasaan spiritual yang bernama Pancasila. Pancasila adalah buah ijtihad yang sangat cerdas dari para leluhur kita yang sudah mencapai kedewasaan beragama, yang sudah mencapai kedewasaan spiritual. Lalu diwujudkanlah dalam 5 sila. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila itu sangat luar biasa. Dan nilai-nilai itulah kalau kita tegakkan bisa membuat Bhinneka Tunggal Ika utuh, NKRI menjadi abadi. Nilai yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Banyak yang tidak mengerti nilai apa yang terkandung di dalamnya. Sebetulnya mengesahkan Tuhan bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan Tuhan sebetulnya tidak perlu diesahkan lagi, karena Tuhan sudah Maha Esa. Yang dibutuhkan oleh kita, kaum yang beragama, justru bukan mengesahkan Tuhan, tetapi mengesah bersama Tuhan. Mengesah bersama Tuhan berarti memberi ruang kepada Allah Tuhan kita untuk hadir menemani jiwa kita. Karena jiwa tidak butuh apa-apa kecuali butuh Dia, Sang Maha Jiwa. Air sifatnya tidak akan tersentuh kecuali kita menyentuhnya. Api sifatnya tidak akan tersentuh kecuali kita menyentuhnya. Sifat-sifat Allah tidak akan pernah dimiliki jiwa kita seandainya jiwa kita tidak pernah menyentuh Dia, Sang pemilik sifat-sifat jiwa itu sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, sampai As-Sabur yang terangkum dalam 99 asmanya Allah. Bukan berarti nama Allah 99. Bukan berarti nama Allah dibatasi oleh angka 99. Allah yang tanpa batas, tentu saja namanya pun tanpa batas. 99 asma Allah sesungguhnya adalah pesan bahwa Allah pernah meniupkan jiwa kita, pernah meniupkan ruhku ke dalam diri kita yang mewujud menjadi jiwa kita. Dalam jiwa kita ada warisan 99 asma. Tugas kita dalam kehidupan ini menghadirkan kembali 99 asma itu menjadi sifat jiwa kita sebagai persiapan awal untuk menyatukan jiwa kita dengan Dia, Sang pemilik jiwa. Itu sebabnya mengesah dengan Tuhan merupakan pesan utama, nilai dasar utama yang terkandung dalam sila yang pertama. Barang siapa yang bisa mengesah bersama Allah, mohon maaf, istilah para leluhur kita, barangkali kita pernah mendengar istilah manunggaling kaula Gusti. Siapa kaula itu? Kaula ya abdi. Kaula adalah diri-diri kita yang rindu kepada kampung asal kita. Gusti ya adalah Allah pencipta kita. Manunggaling berarti menyatu. Menyatulahnya kaula dengan Gusti Sang Maha Abadi. Barang siapa yang sudah bisa manunggal, menyatu, tauhid, mengesah dengan Allah, maka akan mewarisi sifat-sifat Allah. Lalu muncullah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan lahir manusia-manusia yang adil dan beradab. Akan lahir manusia-manusia yang bisa menempatkan dirinya, menempatkan orang lain, menempatkan Tuhannya. Di situ terbentuk tata krama. Peradaban hanya bisa dibangun lewat jalan spiritual.
Peradaban hanya bisa dibangun lewat kelembutan hati nurani. Yang tidak punya hati nurani tidak akan pernah bisa membangun peradaban. Toleransi tidak akan pernah bisa dibangun tanpa kelembutan hati nurani. Karena kelembutan yang bisa menyatukan semua perbedaan. Kelembutan yang bisa menyatukan semua perbedaan. Semua keragaman. Lalu diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara kita, burung Garuda. Luar biasa. Burung adalah simbol binatang yang bisa terbang. Di semua tradisi kitab suci, cerita tentang burung, cerita yang paling banyak. Saya tunjukkan di Quran surat Ali Imran ayat 49. Ada cerita tentang burung yang sangat indah. Para utusan Tuhan dihadirkan di semesta ini untuk mendatangi Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu adalah kaum, komunitas, kelompok. Isra itu artinya berjalan. El dari kata Eli artinya Tuhan. Bani Israel adalah kaum, komunitas, siapa saja orang-orang yang merindukan Tuhan. Lalu dia berjalan menemukan Tuhan, melakukan pencarian untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah Bani Israel. Sehingga tidak heran kalau di Quran, Bani Israel adalah kaum yang diunggulkan Tuhan. Ya Bani Israel, uzkuru nikmatiyallah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat padamu dan aku telah unggulkan kamu dari segala umat. Luar biasa. Di Quran surat Al Imran ayat 49, kehadiran para utusan menandaki Bani Israel. Para utusan berkata, aku mendatangi kalian semua dengan satu tujuan, ingin menyampaikan tanda-tanda mukjizat dari Tuhanku. Apa tanda mukjizat itu? Aku akan membentuk kamu yang terbuat dari tanah menjadi seekor burung. Lalu aku akan meniupmu. Dan setelah itu, seekor burung akan menjadi burung yang benaran dengan seizin Allah. Ketika dia terbang menjadi burung, aku akan bebaskan kamu dari 3 hal. 1, kebutaan mata kalbu sejak kelahiranmu. Yang kedua, penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuman kulitnya saja, ngerti sesuatu cuman luarnya saja, itu termasuk penyakit. Makanya kehidupan beragama akan menjadi rusak oleh orang-orang yang terbuka mulutnya, sementara mata kalbunya masih tertutup. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi rusak oleh orang yang selalu terbuka mulutnya saat pikirannya masih tertutup. Lalu yang ketiga, aku akan bebaskan kamu dari kematian jiwamu. Banyak mengira manusia kelihatannya sibuk dan hidup. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jangan lupa yang kelihatan sibuk dan kelihatan hidup bisa jadi jiwanya mati. Dan itu perlu dibangkitkan. Makanya ada hari kebangkitan yang disebut dengan hari kiamat. Qiyam itu artinya bangkit. Kiamat bukan hancurnya alam semesta, tapi kiamat adalah melepaskan diri dari ikatan pada alam semesta untuk mengalami kebangkitan jiwa, kebangkitan rohani. Mereka yang sudah bangkit jiwanya, bangkit rohaninya, dialah yang pertama mengalami kiamat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jangan lupa yang kelihatan sibuk dan kelihatan hidup bisa jadi jiwanya mati. Dan itu perlu dibangkitkan. Makanya ada hari kebangkitan yang disebut dengan hari kiamat. Qiyam itu artinya bangkit. Kiamat bukan hancurnya alam semesta, tapi kiamat adalah melepaskan diri dari ikatan pada alam semesta untuk mengalami kebangkitan jiwa, kebangkitan rohani. Mereka yang sudah bangkit jiwanya, bangkit rohaninya, dialah yang pertama mengalami kiamat. Seperti yang diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-55, ayat yang ke-56. Itu cerita tentang perjalanan Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel. Wa idh qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa, ya Musa, bagaimana aku bisa beriman kepadamu sebelum aku bisa menyaksikan Tuhanmu dengan terang benderang. Wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tandurun. Ya Musa, bagaimana aku bisa mengimani Allah Tuhanmu sebelum aku sama-sama menyaksikan Allah seperti engkau menyaksikannya.
Dan permintaan umatnya Nabi Musa dikabulkan. Lalu umatnya Nabi Musa yang minta untuk melihat Allah itu disambar halilintar. Itu bahasa simbolik. Fa'akhadathumus sa'iqah. Halilintar di situ bukan halilintar yang biasa. Tetapi itulah proses di mana seseorang mengalami pencerahan. Wa antum tandurun, dan mereka kemudian menyaksikannya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Dan setelah itulah ada fase berikutnya, fase kebangkitan jiwa yang telah mati tadi. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang tertutup, maka ketertutupan akan menyengsarakan dirinya sendiri. Jadi syukur dalam bahasa Quran lawannya dari kufur. Kalau kufur itu tertutup, berarti syukur adalah membuka diri untuk mendapatkan aliran pengetahuan ilahi. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Barang siapa yang bisa mengesa bersama Tuhan, menyatu dengan Allah, terserah. Menyebutnya mau apa saja, bagi saya tidak masalah. Yang paling penting tahu dan kenal yang disebut. Air boleh disebut cai, boleh disebut banyu, boleh disebut water, boleh disebut apa saja. Terserah menyebutnya apa. Yang paling penting adalah kita tahu dan kenal kepada yang disebut. Jangan rebutan sebutan. Rebutan sebutan berarti kita masih di kulit. Itu namanya penyakit kulit. Makanya belajar ke dalam, meniti ke dalam diri agar kita sembuh dari penyakit kulit. Mereka yang sudah memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan kelembutan. Dan kelembutan itulah yang akan mengikat keberagaman, yang akan mengikat perbedaan. Itulah yang kemudian diamanatkan dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Luar biasa. Itulah kedewasaan beragama. Ketika persatuan sudah mewujud, apa yang terjadi? Setiap manusia dibimbing oleh diri sejatinya dari dalam. Maka dia akan memimpin dirinya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kalau dia sudah bisa memimpin dirinya dengan hikmah dan kebijaksanaan, maka dia bisa memimpin keluarganya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Maka dia bisa memimpin negaranya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ada cerita inspiratif di mana seseorang menyesal karena saat dia mau meninggal, dia belum bisa mengubah dunia. Kelahiranku ke semesta ini, aku ingin mengubah dunia. Tapi dunia yang mau aku ubah ternyata tidak berubah juga. Dia baru sadar mengubah dunia hanya bisa dimulai dengan mengubah sebuah negara. Mengubah sebuah negara tidak akan sukses kalau kita tidak mengubah sebuah keluarga. Sebuah keluarga tidak bisa diubah menjadi baik kalau kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Satu-satunya cara mengubah dunia adalah mengubah diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita terlalu sibuk meluangkan begitu banyak waktu dan energi untuk menghukum dan menilai orang lain. Sementara kita lupa untuk menyibukkan diri, menilai diri kita sendiri. Itu sebab saya mengajak, mari kita belajar meniti ke dalam diri. Bangkitkan kelembutan spiritual kita. Bangkitkan kelembutan warisan Allah dalam jiwa kita. Seandainya kelembutan itu memancar ke semesta, bukan sekedar manusia yang akan merasakan kedamaian dengan kita, tetapi seluruh makhluk di semesta ini akan merasakan cinta dan kedamaian yang kita pancarkan dari kelembutan jiwa kita. Itulah sesungguhnya pesan para leluhur kita, dihadirkannya agama. Agama harusnya membebaskan perdebatan, bukan menghadirkan perdebatan. Agamanya harusnya membebaskan diri kita dari kebiasaan merendahkan. Menghargai justru harusnya yang dimunculkan. Makanya sila yang keempat memiliki nilai yang luar biasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Mungkin banyak yang tidak mengerti kata-kata leluhur kita. Hikmah dan kebijaksanaan, hikmah dan kearifan. Di situ sebetulnya munculnya toleransi. Mereka yang sudah bijaksana, yang sudah terbang menggunakan burung Garuda di ketinggian, dia memiliki kebijaksanaan. Hanya orang-orang yang punya kebijaksanaan adalah yang sudah luas pengetahuannya. Hanya orang-orang yang punya kebijaksanaan yang sudah bisa melihat dari ketinggian. Coba kita melihat Jakarta dari mobil kita, sempit, yang kelihatan adalah sesak padat. Tapi begitu kita terbang di ketinggian,
Kita lihat Jakarta dari ketinggian, berbeda pemandangan kita. Itu sebabnya semua tradisi agama mengajarkan kita naik gunung, naik ke puncak kesadaran kita, mencapai kebijaksanaan yang tertinggi. Disitulah hikmah akan muncul. Tapi Quran memberikan pesan kepada kita, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulil albab. Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah memperoleh anugerah Allah yang berupa hikmah, sesungguhnya dia telah memperoleh kemenangan yang paling besar. Siapa itu? Dilanjutkan di ayat itu. Wa may yazakkaru illa ulil albab. Ternyata yang bisa mencapai hikmah, yang bisa memiliki hikmah anugerah Allah, tidak semua orang. Dibatasi oleh Quran hanya ulil albab. Siapa ulil albab itu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab definisi Quran sangat berbeda barangkali dengan ulul albab yang kita kenal dalam kehidupan kita. Allah memberikan definisi sendiri. Ulul albab. Ulu itu artinya pemilik. Albab itu adalah lub. Lub adalah bagian terdalam dari kolbu. Itulah Baitullah. Jadi ulul albab adalah pemilik Baitullah. Siapa pemilik Baitullah? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Ternyata rumah Allah adalah kolbunya orang yang beriman. Apakah setiap manusia punya kolbu? Yes. Tetapi rumah Allah adalah kolbunya orang yang beriman. Siapa yang beriman? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Tapi lanjutkan dulu. Sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia yang dipesankan para leluhur kita, itulah wujudnya iman. Iman itu wujudnya adalah kepedulian. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Musa ditegur sama Allah. Ya Musa, hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjengukku? Kata Allah. Lalu Musa berkata, Tuhan Allah, bagaimana engkau bisa sakit? Musa, tetanggamu yang sakit. Dan kalau engkau menjenguk tetanggamu, sesungguhnya engkau menjenguk aku. Persembahan yang paling tinggi kepada Allah adalah menolong orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Itu sebabnya visi agama menurut para leluhur di Nusantara, yang 6 rumusan tadi, membantu orang yang butuh, menolong orang yang susah, membangunkan orang yang tertidur, mengingatkan orang yang lupa, menerangi orang yang dalam kegelapan, mengantarkan mereka yang ketakutan dalam kehidupan, takut dengan hari esok, cemas dengan masa depan, karena tidak punya keyakinan, lalu lupa dengan hari ini. Kapan keadilan sosial akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia? Kalau bangsa ini sudah dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan baru akan muncul kalau setiap diri sudah bisa menyelami 3 sila yang pertama. Terutama sila yang pertama, manunggal kaula Gusti. Menyatu dengan Allah, menghadirkan Allah, menghadirkan sifat-sifat Allah. Api tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak mendekat. Air tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak mendekat. Udara tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak menjamahnya, tidak menyentuhnya. Itu sebabnya Allah, Tuhan sudah ngasih alamat pada seluruh hambanya. Beliau berulang-ulang di dalam Quran memberikan alamat kepada kita. Aku bersamamu. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat padamu dari urat nadi leher. Itu sebabnya
Pengetahuan itu baru dikatakan pengetahuan kalau dia memenuhi 3 asas. Asas yang pertama namanya asas koherensi. Pengetahuan itu baru dikatakan pengetahuan kalau dia tidak bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Itu sebabnya pikiran, kecerdasan yang dimiliki oleh kita, bagian dari percikan kecerdasan Allah yang diwariskan kepada kita, yang sering tidak disadari oleh kita. Allah yang maha cerdas sudah memercikan sedikit kecerdasannya kepada kita yang berwujud pikiran. Itulah keranjang pengetahuan yang diberikan Allah sejak kelahiran kita ke semesta ini. Tapi berapa banyak orang yang sudah mengisi pikirannya dengan pengetahuan yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa membawa dirinya kepada Tuhan. Yang pertama asas koherensi. Pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat, yang cerdas. Yang kedua, pengetahuan disebut pengetahuan kalau dia memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Itu kalimat tidak cukup diulang-ulang dengan kata-kata kita, tapi harus dialami sebagai pengalaman spiritual, harus dibuktikan, harus dinyatakan. Disitulah perannya para rasul, disitulah perannya para sunan, para wali, para pewaris ilmunya Nabi, para ulama. Makanya definisi ulama yang dikatakan Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama bukan soal pakaian, ulama bukan soal dandanan, ulama bukan soal lembaga, tapi ulama, kata Rasul, dia yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Itulah ulama. Itulah definisi ulama yang disampaikan Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Makanya pengetahuan itu baru disebut pengetahuan kalau bisa dibuktikan dan nyata. Mari kita lihat keyakinan kita. Apakah keyakinan kita dibangun oleh pemahaman? Apakah keyakinan kita dibangun oleh pengalaman? Jangan-jangan kita dipaksa meyakini sesuatu tanpa pengalaman, tanpa pemahaman. Itu keyakinan buta, keyakinan yang tidak layak untuk dipertahankan. Bagaimana cara membangun keyakinan? Yang pertama mengalami, yang kedua memahami, yang ketiga baru meyakini. Keyakinan yang seperti itu yang akan membuat kita kuat. Jangan-jangan selama ini kita hanya menyirami daun, tetapi kita belum berhasil menyilami akar. Jangan-jangan iman kita hanya disirami luarnya saja, dalamnya tidak pernah disiram. Itu sebabnya iman kita cuma di permukaan, tidak menghunjam ke dimensi yang paling dalam. Makanya tidak termasuk orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-katanya. Bahasa elaborasi yang lebih tinggi lagi, bahasa ekstrapolasi yang lebih luhur lagi. Mohon maaf, tidaklah termasuk orang yang beriman jika keyakinan kita tidak bisa menenteramkan orang lain yang keyakinannya berbeda dengan kita. Kita punya sebuah keyakinan. Banyak di sekitar kita orang lain yang punya keyakinan yang berbeda. Tapi orang lain tidak merasa nyaman dengan keyakinan kita. Karena kita sangat senang memamerkan keyakinan, bukan memamerkan dampak dari keyakinan. Itu sebabnya, mari kita berhenti memamerkan keyakinan kita. Mari kita memulai memamerkan dampak dari keyakinan kita. Dampak dari keyakinan kita adalah tata krama, kehalusan dan kelembutan hati nurani, akhlak yang terpuji, perilaku yang membuat orang lain nyaman. Makanya banyak orang bijak yang mengatakan cara mengukur keberhasilan hidup yang ketiga. Pengetahuan disebut pengetahuan kalau memiliki asas pragmatis. Pengetahuan disebut pengetahuan kalau ada nilai manfaatnya. Jangan-jangan ilmunya banyak tetapi tidak ada nilai manfaatnya, tidak dirasakan oleh orang banyak. Itu sebabnya
Orang yang paling bodoh di semesta ini adalah orang yang kehadirannya di semesta ini tidak tahu tujuannya. Orang yang paling bodoh di semesta ini, orang yang tidak tahu tujuan kehadiran dia di semesta ini. Dan orang yang paling celaka di semesta ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya, mari kita merenung ke dalam. Munculkan banyak pertanyaan pada diri kita. Mereka yang memunculkan banyak pertanyaan ke dalam dirinya akan dialiri banyak jawaban dari semesta ini. Pertanyaan yang paling mendasar yang pertama. Sebetulnya apa sih tujuan Tuhan menghadirkan kita di semesta ini? Apa sih tujuan kelahiranku di semesta ini? Jangan-jangan sudah umur 40, 50, 60, 70, 80, bahkan umur sudah 90 tahun. Sampai di umur itu belum menemukan tujuan Tuhan atas kelahiran masing-masing individu kita. Ingat, Allah menciptakan kita pasti punya tujuan. Bahkan sebelum kita dicipta, yang pertama dicipta oleh Allah adalah tujuan kehadiran kita. Kalau kita belajar dalam sebuah diskusi, ada firman Allah yang sangat menyentuh. Allah berfirman, aku adalah suatu kebenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenal. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dan diriku. Sebetulnya Allah sudah berpesan bahwa tujuan utama kelahiran kita ke semesta ini adalah untuk mengenali Allah. Dari mana proses mengenal itu dimulai? Lalu Rasulullah dan para rasul-rasul yang lain, para guru-guru suci di masa lalu sudah memberikan sebuah isyarat. Cara kita mengenali Allah Tuhan kita, satu-satunya jalan adalah mengenali diri kita sendiri. Mari sekarang kita maju lebih dalam lagi. Kehidupan ini tidak pasti. Karena yang pasti adalah kematian. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun." Dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kebanyakan manusia saatnya di kerongkongan, saat sakaratul maut, dalam keadaan tidak melihat. Harusnya timbul pertanyaan kita, nanti kalau saya mati ketika nyawa di kerongkongan, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Kalau saya termasuk yang melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Siapa yang bisa mengajarkan kepada saya agar saya bisa melihat? Kalau saya tidak melihat, apa akibat yang harus saya tanggung kalau nanti saya mati dalam keadaan tidak melihat? Sementara di Quran surat Al-Isra ayat 72, Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma dallu sabila." Barang siapa yang buta penglihatan kolbunya di dunia ini, maka di akhirat kelak akan lebih buta dan jalannya akan semakin tersesat. Buta artinya tidak melihat. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, maka di akhirat nanti dia juga tidak akan melihat dan jalannya jadi tersesat. Dia tidak akan bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata setelah saya menekuni semua tradisi agama, hampir semua tradisi agama membuat rumusan siklus kehidupan itu dengan lingkaran. Karena kalau kita bikin lingkaran, pasti berawal dari satu titik. Setelah kita berhasil membuat lingkaran yang sempurna, mempertahankan jari-jari, maka kita akan sampai di titik yang sama. Semua tradisi agama mengajarkan yang seperti itu. Di Islam ada pernyataan yang sangat indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang sering kita ucapkan saat ada saudara kita yang meninggal. Karena tradisi mengajarkan seperti itu. Pada sesungguhnya
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan bacaan untuk orang yang meninggal. Bahkan bukan doa. Tetapi itu adalah pelajaran. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Kalau di dunia ini kita menuhankan Allah, tempat kembali adalah Allah. Tapi kalau yang dituhankan selain Allah, tentu saja tempat kembali kita bukan Allah. Jadi pertanyaan yang harus dimunculkan pada diri kita, kalau saat mati nanti saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Bagaimana caranya saya bisa melihat? Kepada siapa saya berguru supaya saya bisa melihat? Pernah kita memunculkan pertanyaan itu? Jangan-jangan baca Quran selewat-selewat saja, tidak memunculkan pertanyaan. Saya ketika kecil banyak memiliki konflik kognitif di kepala saya. Mungkin karena saya bodoh. Kebingungan itu melanda kepala saya. Luar biasa. Satu, kebingungan saya. Saya diceritakan waktu kecil oleh guru ngaji saya. Katanya Nabi Muhammad itu saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj, pergi ke tempat yang jauh, namanya Sidratil Muntaha. Mohon maaf ya, mungkin banyak orang yang tidak bingung. Tapi saya waktu kecil bingung. Apa bingungnya? Di satu sisi guru ngaji saya mengajarkan Allah itu dekat. Lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Tapi di sisi lain, Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah pun harus pergi ke tempat yang jauh. Ketika saya sudah mulai berpikir, saya bertanya, apakah Sidratul Muntaha itu sebuah tempat atau bukan? Kalau Sidratul Muntaha sebuah tempat yang ada di tempat yang jauh, bagi saya tidak masuk akal. Kenapa? Bukankah Allah itu terbebas dari konsep ruang dan waktu? Bukankah Allah itu adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa dianalogikan dengan apa yang ada di semesta ini? Yang menempati ruang dan waktu pasti materi. Dan Allah pasti melampaui materi. Kebingungan itu semakin dahsyat melanda diri saya. Tapi begitu saya sudah mulai sedikit beranjak dewasa, saya terus mengalirkan banyak pertanyaan ke dalam diri saya. Ternyata semesta menganugerahkan banyak jawaban ke dalam diri saya. Ternyata Sidratil Muntaha dari dua kata, Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu artinya sadar, Al-Muntaha artinya penghujung. Sidratil Muntaha ternyata penghujung kesadaran atau puncaknya kesadaran. Ternyata Sidratil Muntaha bukan sebuah tempat, tapi puncaknya kesadaran. Oh, saya baru paham. Makanya Nabi Muhammad pada saat mengalami Isra Mi'raj, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, langit kedelapan itulah puncak kesadaran. Oh, berarti langit-langit yang dimaksud pun bukan langit secara materi, ternyata itu adalah lapisan-lapisan kesadaran. Adam, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa dan Ibrahim itu juga mewakili level-level kesadaran. Jadi sebetulnya kalau kita ingin sampai pada tujuan kita, maka kita harus meningkatkan kesadaran kita. Makanya praktek-praktek untuk meningkatkan dan melatih kesadaran itu menjadi praktek yang banyak dilalui sebagai jalan spiritual banyak orang-orang yang mencari. Di mana Sidratil Muntaha itu? Sidratil Muntaha tidak bisa dijawab dengan pertanyaan di mana, karena Sidratil Muntaha bukan sebuah tempat, tapi Sidratul Muntaha adalah sebuah puncak kesadaran. Dari situlah kita baru mengerti, oh ternyata setiap ada kata surga di tradisi manapun selalu dilambangkan dengan air. Setiap ada tradisi neraka di semua tradisi agama pun selalu dilambangkan dengan api. Kenapa surga itu dilambangkan dengan air? Karena air itu punya sifat fisika yang sangat luar biasa. Dia selalu mencari tempat yang paling rendah. Itu sebabnya hanya mereka yang rendah hati
yang terbuka, yang sudah bisa melepaskan covernya. Makanya cover dalam bahasa Inggris itu kafir dalam bahasa Arab. Jadi kafir bukan sebuah istilah untuk menjustifikasi orang lain yang berbeda keyakinannya dengan kita. Tetapi kafir bahasa Quran adalah sebuah istilah untuk menjustifikasi mereka-mereka yang masih tertutup. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Mari kita lihat, apa sih tempurung? Tempurung dalam bahasa fisik itu adalah batokok, semua kita sudah mengenalnya. Tapi tempurung dalam bahasa yang lain, ternyata tempurung itu bisa jadi kesombongan kita. Karena yang sombong tidak akan tersentuh oleh pengetahuan yang sejati. Kesombongan menjadi tempurung. Merasa benar sendiri itu juga tempurung. Merasa hebat sendiri itu tempurung. Maka biasanya kalau orang yang merasa paling benar, yang dia lakukan adalah menjustifikasi orang lain. Maka dia menjadi terjebak dalam benar salah. Di semesta ini gak ada yang salah. Sesuatu yang disebut dengan salah itu karena belum benar. Karena semua orang sedang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Ingat, semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Yang salah itu yang suka menjustifikasi orang lain salah. Karena tidak punya kelembutan di dalam dirinya. Itu konflik yang pertama. Saya sedang cerita tentang diri saya. Dan ternyata begitu kita bisa bebas dari konflik kognitif, kita bisa melihat ternyata semesta ini indah. Itu sebabnya orang-orang bijak mengatakan, jika kita sudah bisa melihat keindahan di dalam diri kita, tidak ada satu tempat pun di semesta ini yang tidak indah. Jika kita sudah menemukan tempat suci dalam diri kita, di semesta ini tidak ada tempat yang tidak suci. Itu sebabnya begitu kita sudah mencapai hikmah dan kebijaksanaan, kita tidak lagi membenturkan benar salah. Kita tidak lagi membenturkan terang dan gelap. Kita tidak membenturkan orang baik dengan orang buruk. Sebetulnya yang harus kita lakukan adalah memitrakan. Kita hanya bisa melihat terang justru ketika kita gelap. Bintang tidak kelihatan siang hari. Bintang baru kelihatan semua rasinya jelas pada malam hari. Saya pernah tinggal di Bali saat di Bali sedang hari raya Nyepi. Malam tidak ada lampu. Semua tempat gelap gulita. Yang luar biasa, saat kita menengadahkan kepala ini ke langit, semua rasi bintang kelihatan indah. Ternyata bintang yang terang benderang semakin terang benderang saat kita lihat dalam kegelapan. Itu sebabnya gelap bukan lawannya cahaya, tapi gelap adalah mitranya cahaya. Orang buruk bukan lawannya orang baik, karena tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Orang buruk justru bagi orang yang sudah mencapai kebijaksanaan bisa menjadi sarana untuk dia menjadi tambah baik. Belajar sabar ternyata harus lewat orang-orang yang tidak sabar. Tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang yang tidak sabar. Alangkah indahnya kalau kita sudah bisa memitrakan dualitas. Bukan membenturkan dualitas sehingga kita tidak terjebak oleh dualitas. Itu adalah fase awal meningkatkan kesadaran spiritual kita. Mohon maaf, waktu kecil saya diajarkan dalam tradisi kita, ketika umur 7, pokoknya kalau di kampung saya, kalau anak-anak umur 7 tahun gak sholat itu, saya cerita diri saya. Kalau gak sholat itu, wah itu terhina rasanya. Tapi dari kecil saya mulai bertanya, untuk apa saya harus sholat? Siapa yang harus saya sembah dalam sholat? Lalu perlahan ketika dewasa saya menemukan jawabannya. Kenapa? Karena saya terus-menerus mengalirkan pertanyaan pada diri saya. Ketemulah jawabannya di Quran surat Toha. Proses perjalanan Nabi Musa dari ayat 1 sampai ayat 14. Bagaimana Nabi Musa diundang memasuki Al-Muqaddas itu. Lalu saat itu kemudian Musa diperintahkan sholat. Dengan ayat yang berbunyi, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimi sholata li zikri.
Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang mengusik pikiran saya saat itu. Dua pernyataan yang terakhir. Sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Timbul pertanyaan pada diri saya. Bagaimana saya bisa mengingat Allah kalau saya nggak tahu dan kenal kepada Allah? Karena saya tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang saya tidak mengenalnya. Dari kecil saya diajarkan untuk menyebut-nyebut nama Tuhan dalam tradisi keluarga saya. Udah, kamu sebut saja nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sudah, kalimat itu saya sebut-sebut. Tapi kemudian saya berpikir lagi, konflik kognitif belum selesai. Loh, kalau saya menyebut-nyebut namanya, apakah saya mengingatnya? Timbul konflik kognitif lagi. Loh, bukannya mengingat dengan menyebut itu berbeda. Waktu saya bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kan yang bekerja mulut saya. Kalau yang bekerja mulut saya, berarti saya saat itu bukan sedang mengingat, saya sedang menyebut. Tapi klaim saya pada diri saya menyebut, saya sedang mengingat. Coba saya berikan ilustrasi yang sederhana. Saya tidak tahu ayah, bapak, ibu yang sedang mendengarkan kuliah saya ini. Misalkan si ibu A, bapaknya namanya, sebut saja namanya Abdullah. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Abdullah, bapaknya ibu A itu. Saya ingin ingat sama Pak Abdullah. Kata ibu A itu, sudah saja bapak ambil tasbih, sebut-sebut saja nama bapak saya Abdullah 100 kali. Udah saya sebut-sebut Abdullah, Abdullah, Abdullah sampai 100 kali. Apa saya bisa ingat sama bapaknya ibu A itu? Saya hanya menyebut namanya berulang-ulang, tapi saya tidak berhasil mengingatnya. Semakin kencang konflik kognitif di kepala saya. Berarti satu-satunya cara untuk mengingat dia, kita harus tahu dan kenal kepada dia. Jadi saya baru sadar kenapa Nabi Muhammad kemudian melakukan proses perjalanan yang namanya Mi'raj sebelum beliau sholat. Berarti mengenal dulu baru menyembahnya. Bukankah itu ajaran para leluhur kita? Disitulah saya melakukan proses pencarian yang sangat panjang untuk menjawab seluruh konflik kognitif. Saya tidak sedang cerita siapa-siapa. Saya sedang cerita diri saya sendiri. Perjalanan pribadi saya. Saya mengalami banyak kebingungan dan konflik-konflik yang luar biasa di kepala saya. Dan ternyata sampai sekarang pun saya masih mengalami konflik itu. Walaupun perlahan saya sudah menemukan jawaban-jawaban atas semua pertanyaan saya. Ternyata Allah yang tanpa batas memang tidak bisa dibatasi oleh pengetahuan kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah sampai pada Allah, saya sudah sampai pada ma'rifatullah, hati-hati, itu adalah persepsi dia sendiri. Karena apa? Perjalanan kepada Allah digambarkan oleh Nabi Muhammad lewat sebuah kata yang namanya Masjidil Aqsa. Kalau kita belajar bahasa Arab, Masjidil Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Sejauh kita mencari, kita tidak akan pernah puas. Karena apa? Allah yang tanpa batas. Tidak mungkin bisa dibatasi oleh pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Allah, lalu merasa puas dengan penjelasannya, sebenarnya dia sedang mempersepsikan Allah dengan pikirnya sendiri. Itu adalah sebuah pembatasan. Itu sebabnya Allah akan mengenalkan dirinya pada setiap individu dengan cara yang sangat beragam. Kita belajar bahasa Arab, Masjidil Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Sejauh kita mencari, kita tidak akan pernah puas. Karena apa? Allah yang tanpa batas. Tidak mungkin bisa dibatasi oleh pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Allah, lalu merasa puas dengan penjelasannya, sebenarnya dia sedang mempersepsikan Allah dengan pikirnya sendiri. Itu adalah sebuah pembatasan. Itu sebabnya Allah akan mengenalkan dirinya pada setiap individu dengan cara yang sangat beragam. Pengalaman spiritual itu
tidak bersifat universal. Pengalaman spiritual itu bersifat individual. Itulah hebatnya para leluhur kita. Dibuatnya dasar negara kita ini Pancasila. Dibuatnya lambang negara kita burung Garuda. Itu ada filosofis yang sangat tinggi. Burung, binatang yang bisa terbang. Makanya tradisi Nabi Muhammad saat Mi'raj, kan Nabi Muhammad juga cerita tentang burung yang bernama burok. Kendaraan Rasulullah saat Mi'raj. Burok dari kata barkun, artinya kilatan cahaya. Berarti kita harus terbang. Apa yang harus terbang? Bukan tubuh kita. Yang harus terbang adalah kesadaran pikiran kita, kesadaran tubuh kita, kesadaran jiwa kita. Karena yang akan menyatu dengan Tuhan Allah adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itulah penyatuan. Ini semua harus memenuhi 3 asas tadi. Asas koherensi, asas korespondensi, dan asas pragmatis. Pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Tidak boleh pengetahuan itu bersifat abstrak. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan pengetahuan itu harus memiliki nilai manfaat. Mari kita lanjutkan kajian kita. Itu sebabnya, kalau kita belajar susunan Al-Quran, bukankah surat pertama yang difirmankan Allah itu surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Itu firman yang pertama. Tetapi susunan Quran kenapa tidak dimulai dengan sejarah turunnya Al-Quran? Kenapa tidak dimulai dengan Iqra? Pernah ada konflik kognitif di pikiran kita? Mungkin dulu kita belajar kenapa surat pertama yang diturunkan surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Karena surat Al-Alaq tidak 5. Masih ada lanjutannya. Tetapi kenapa susunan Quran kok dimulai dengan surat Al-Fatihah? Itulah hebatnya para leluhur kita karena dibimbing oleh wahyu. Saat Nabi Muhammad mengalami pencerahan di Gua Hiro, yang pertama yang beliau alami adalah Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Siapa yang harus dibaca? Kalau dibaca, prosesi membaca itu adalah prosesi melihat. Karena tidak mungkin kita membaca tanpa melihat. Prosesi membaca adalah prosesi melihat. Kalau kita diperintahkan membaca, berarti kita diperintahkan untuk menggunakan salah satu alat yang ada di dalam diri kita. Pengalaman Nabi di Gua Hiro bukan pengalaman material, bukan pengalaman fisika, tapi itu pengalaman spiritual. Kalau itu pengalaman spiritual, tidak mungkin mata yang dipakai adalah mata yang bersifat material. Tapi mata yang bersifat spiritual. Itu yang kemudian disebut mata jiwa, mata kolbu, mata ruh, mata kesadaran. Terserah menyebutnya dengan cara apa, tidak penting. Yang penting adalah kita tahu cara menggunakan dan membuka mata itu. Apa yang dibaca? Lanjutkan ayatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah Tuhan yang telah menciptakan. Tuhan yang telah menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihatlah olehmu Tuhan yang maha mulia, yang akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri, yang akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Lalu Nabi Muhammad kemudian bersabda, cara pinter ala Nabi, kalau kamu ingin tahu apa yang kamu tidak tahu, amalkan saja apa yang kamu tahu. Itu metodenya pinter Nabi Muhammad. Kalau kamu ingin tahu yang kamu tidak tahu, cukup kamu mengamalkan apa yang kamu tahu. Maka lihat orang-orang yang rendah hati. Ketika dia berguru cuma satu kuncinya. Sami'na wa ta'na. Aku mendengar,
aku mengikuti. Aku mendengar, aku mengikuti. Dia lakukan yang dia tahu. Sesederhana itu. Maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Itu yang disebut dengan miladunka ilman. Itu yang disebut dengan ilmu langsung dari sisinya Allah. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang mengalir dari kecerdasan spiritual seseorang. Bukan dari kecerdasan intelektual. Tapi dari kecerdasan spiritual. Dari kecerdasan emosi. Makanya hati-hati. Karena terlalu banyak kita dibingungkan oleh terlalu banyak orang yang menawarkan. Ayo, kalau ingin cerdas spiritualnya begini. Ayo, kalau ingin cerdas emosinya begini dan begitu. Jangan-jangan cuma sekedar manipulasi emosi. Karena spiritual dari dua kata, spirit dan ritual. Spirit itu jiwa. Ritual itu upacara. Spiritual berarti mengupacarakan jiwa. Kalau haji adalah perjalanan spiritual, yang diupacarakan adalah jiwa. Makanya lihat tanda-tanda haji. Yang pakai ihram laki-laki. Karena laki-laki adalah lambang dari spiritual. Lambang dari rohani. Perempuan kan tidak pakai ihram. Yang lari dari Safa ke Marwah itu juga laki-laki. Karena laki-laki adalah lambang spiritual. Bukan perempuan. Nanti suatu saat kita kupas rahasia haji. Saya cuma nyerempet-nyerempet sedikit saja supaya kita mengerti. Jadi kalau spiritual berarti upacaranya jiwa. Kalau yang upacara jiwa berarti kita harus kenal cara mengupacarakan jiwa. Yang mana jiwa kita? Kalau kita nggak kenal jiwa kita, bagaimana kita mengupacarakan jiwa? Jangan-jangan salat kita belum menyentuh dimensi spiritual. Baru dimensi tubuh, dimensi material. Begitu masuk dimensi spiritual. Allazi allama bil qalam, allamal insan malam ya'lam. Aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi sebetulnya pengetahuan yang paling tinggi adalah pengetahuan yang langsung diajarkan Allah. Makanya puncaknya belajar itu cuma 4. 1. Menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. 2. Menjadi orang yang tidak punya apa-apa. 3. Menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. 4. Menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Hanya mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu akan mudah diberitahu. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, siapa yang mau ngasih tahu? Karena syarat untuk diberitahu tentu saja harus membuka diri. Gelas yang penuh ditutup juga tidak mungkin bisa diisi oleh air dari gelas yang lain. Karena syaratnya harus kosong. Yang kedua, tutupnya harus dibuka. Yang ketiga, posisi gelas yang mau diisi harus lebih rendah daripada yang mau mengisi. Orang sombong biasanya hanya ingin didengar. Orang yang masih tertutup biasanya hanya ingin didengar. Tidak pernah mau mendengar. Orang-orang yang terbuka dan rendah hati, itulah orang-orang yang dialiri pengetahuan sejati. Beruntunglah mereka-mereka yang sudah dialiri cahaya pengetahuan ilahi. Itulah air dari surga. Itulah ma'ul hayat, air kehidupan yang akan mengalir pada setiap jiwa-jiwa yang haus akan pengetahuan sejati. Jadi kenapa surat Al-Fatihah yang pertama? Karena Quran itu untuk kita. Quran itu adalah petunjuk jalan. Kenapa surat Al-Fatihah? Subhanallah. Al-Fatihah itu kan dimulai dengan nama surat Al-Fatihah. Kalau kita belajar bahasa Arab, Al-Fatihah dalam bahasa Arab, kalau pakai alif lam itu artinya kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris kan pakai the. Kalau dalam bahasa Arab pakai alif lam. Al-Fatihah itu kata benda. Al-Fatihah bukan sekedar surat pembuka. Tapi Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Ayo kita lihat. Kalau pintu, alat pembukanya apa? Kunci. Besar apa kecil kunci? Kecil saja. Rumah kita yang besar, walaupun pintunya besar tapi kuncinya kecil.
Nah saking kecilnya itu kunci, biasanya suka lupa naro. Giliran mau masuk rumah baru ingat kunci. Sering disepelekan, bahkan sering jatuh itu kunci. Maka yang menyepelekan kunci biasanya tidak bisa membuka pintu. Kalau tidak bisa membuka pintu kan tidak bisa masuk rumah. Sedangkan kolbunya orang yang beriman, kata Allah, itu adalah rumahku. Kolbul mukmin baitullah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu adalah kuncinya. Kuncinya kecil saja. Para nabi, para rasul diutus ke semesta ini untuk membagikan kunci. Kunci apa? Kunci pembuka mata kolbu. Maka rahasia kunci pembuka mata kolbu diletakkan di surat Al-Fatihah. Itu kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang pertama. Makanya surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Di balik angka 7, disitulah rahasianya Baitullah. Makanya angka 7 kemudian diabadikan menjadi 7 kali tawaf. Ayo yang pernah haji. Ayo yang pernah umroh. Pernah nggak bertanya, kenapa saya mesti tawaf 7 putaran? Kenapa saya tawaf mulainya dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad? Pernah bertanya seperti itu? Mereka yang tidak bertanya tidak akan pernah dialiri jawaban. Makanya pergi ke sana cuma muter saja. Apa yang muter? Yang muternya tubuh. Yang diputeri apa? Yang diputeri juga Ka'bah. Ka'bah materi, yang berputar materi. Di mana dimensi spiritualnya? Itu sebabnya kita dikasih akal oleh Allah. Dikasih pikiran yang cerdas oleh Allah. Kalau pikiran itu software, hardware-nya. Kalau akal itu software-nya. Coba kita lihat. Kambing punya otak gak? Anjing punya otak gak? Sapi punya otak gak? Mereka semua punya. Tetapi mereka tidak punya akal. Otak itu hardware-nya. Sedangkan akal itu software-nya. Ayo. Di mana software itu nempel? Di hardware. Kita punya HP. Coba. Sekarang orang sudah iPhone keberapa? Softwarenya pun di-upgrade setiap saat. Bahkan operator sering menawarkan, mau di-upgrade kan gitu. Mau diperbaharui kan gitu. Coba yang suka menolak pembaharuan. HP-nya jadi jadul. Orang udah kecepatan berapa, dia masih lambat. Karena apa? Gak di-upgrade softwarenya. Itu sebabnya akal kita, pikiran kita ditingkatkan kesadarannya. Kan itu software. Harus di-upgrade setiap saat. Pertanyaan, siapa yang bisa meng-upgrade software yang ada di otak kita yang bernama akal? Yang bisa meng-upgrade adalah diri kita atas kehendak Allah. Dari mana mulainya? Proses upgrading itu dari diri kita. Makanya di Quran selalu ada kata-kata Allah menghendaki siapa saja kepada cahayanya. Allah menghendaki siapa saja pada cahayanya. Awas, itu bukan kalimat pasif. Mungkin kita mengira kalau ada kata-kata Allah menghendaki siapa saja yang dia kehendaki, lalu Allah semena-mena menghendaki siapa? Tidak menghendaki siapa? Tidak seperti itu. Karena Allah akan menghendaki mereka-mereka yang punya kehendak. Makanya proses perubahan, proses pembaharuan harus dimulai dari diri kita sendiri. Begitu kita berkehendak untuk melakukan sebuah perubahan, itu sudah perubahan kecil. Dan ketika kita action melakukan perubahan, itu baru perubahan besar. Coba kita renungkan. Apa sih yang kita ingat ketika kita sholat? Yang kita ingat ketika sholat, apa saja kita ingat. Tapi Allah yang harus kita ingat dalam sholat. Sama sekali nggak bisa kita ingat. Jadi pantas kalau di Quran surat An-Nisa ayat 142 kemudian Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Saya terjemahkan secara bebas. Sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Siapa orang munafik itu? 1. Dia suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya malas. 2, suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya ria.
3, suka berdiri untuk sholat. Tapi ingat Allahnya cuma sedikit. Yang ingat Allahnya sedikit saja termasuk orang munafik. Bagaimana yang tidak ingat sama sekali? Tapi habis sholat kalau ditanya, siapa yang Anda sembah tadi? Jawabannya pasti keren, Allah. Bagaimana kalau kata Allah? Loh, kok kamu jawabannya yang disembah adalah Allah? Sama sekali aku tidak merasa sembah olehmu. Sepanjang kamu sholat, yang kamu ingat bukan aku. Yang kamu ingat adalah urusan-urusanmu sendiri. Pernah gak kita bertanya seperti itu? Makanya kalau kita baca kitab Al-Hikam, karya Ibnu Atha, di situ dikatakan, kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak diterima oleh Allah, tidak usah tanya Allah. Tidak usah tanya malaikat. Tanya saja pada dirimu sendiri. Apakah setelah sholat kalian mengalami perubahan? Makanya di ayat berikutnya, di Quran surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dasar. Barangkali bagi yang belum tahu neraka, saya akan jelaskan. Karena sebetulnya kita barangkali selama ini sering tinggal di situ, cuman kita nggak sadar. Coba lihat, ada nggak orang habis sholat marah-marah? Ada nggak orang habis sholat kemudian dendam? Ada nggak orang habis sholat iri hati? Ada nggak orang habis sholat menyakiti dirinya sendiri? Ada apa banyak? Banyak. Habis sholat, dia bukan tinggalnya di surga. Tinggalnya di dalam neraka. Apa itu neraka? Neraka bisa jadi adalah tubuh dia sendiri. Saat di mana dia sedang menyiksa jiwanya sendiri. Kita dulu sering salah paham. Kalau kita marah sama orang, dikiranya kita sedang memamari orang. Padahal yang paling benar kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Kita dendam sama orang, dikiranya kita sedang menjatuhkan orang. Yang paling benar kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri. Itulah kelompok manusia yang menciptakan neraka untuk dirinya sendiri. Dia menciptakan api untuk membakar dirinya sendiri. Coba kalau saya tanya, suatu saat mungkin kita lagi di rumah, ada orang bawa obor, isinya minyak. Obornya, itu obor dilemparkan ke rumah kita. Pertanyaan saya, apakah kita akan mengejar orang yang melemparkan obor ke rumah kita? Atau memadamkan api yang datang di rumah kita? Memadamkan apa? Memadamkan api. Kalau ditanya selalu jawabannya benar. Tapi actionnya belum tentu. Kalau ada orang melemparkan obor ke rumah kita, bisa jadi yang dikejar adalah orangnya. Betul nggak? Iya. Masuk gang dikejar, masuk ini dikejar, pakai sepeda motor terus dikejar. Kita lupa. Rumah kita sudah hangus terbakar. Bukankah sering seperti itu kita? Ada orang izinkan diri kita terbakar oleh kemarahan orang lain. Bukan memadamkan diri kita sendiri. Itulah neraka ciptaan kita sendiri. Mereka yang sudah tinggal di surga tidak seperti itu. Saat orang lain marah pada dia, Tuhan, aku tahu. Saat orang itu marah kepada saya, tapi dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan mengizinkan diri saya terbakar oleh kemarahan dia. Malah justru saya akan ambil kemarahan dia. Buat saya tambah sabar, tambah sejuk, kan jadi surga. Ada cerita inspiratif dari Bali. Ada sebuah pertanyaan dari para bijak di sana. Kalau ada orang yang ngasih kotoran sapi di rumah kita, apa yang mau kita lakukan? Pertanyaan itu dijawab oleh salah seorang di sebuah majelis. Saya akan tambah, Pak, dengan kotoran anak saya. Terus setelah diaduk-aduk, saya lemparkan lagi ke tempat di mana orang yang kirim kotoran sapi itu ke rumah saya. Ditambah dulu kotoran anaknya, serumah diaduk-aduk baru lemparkan lagi ke sana. Dapat apa? Kejahatan kalau dilawan dengan kejahatan kita pun jadi. Makanya semua tradisi agama mengajarkan kepada kita, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, lawan kejahatan dengan kelembutan. Itu sebabnya definisi agama dari leluhur kita luar biasa. Pelajaran dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kelembutan hati nurani. Kelembutan. Tapi orang yang bijaksana saat lihat kotoran sapi di rumahnya, alhamdulillah, baru saja kemarin mau cari kotoran sapi,
buat ngasih pupuk semua tanaman di rumah kita. Malah justru merasa dikirimi pupuk. Sudah. Kotoran sapinya kemudian disebarkan ke semua pohon di rumahnya. Ada pohon jeruk, besok kotoran sapi jadi jeruk. Betul nggak? Makanya orang-orang bijak mengatakan semua akan indah pada waktunya. Cuman kita sering tidak sabar. Daun yang masih hijau lucu. Begitu menguning mulai tidak lucu. Karena penilaian kita. Begitu dia jatuh ke tanah, makin gak lucu. Karena apa? Membusuk. Tapi jangan lupa, bunga itu baru tumbuh karena ada daun yang jatuh. Daun yang jatuh busuk kelihatannya saat ini, tapi akan indah pada waktunya. Cuman kita gak sabar. Makanya kebiasaan kita apa? Gampang menilai sesuatu atas dasar pengetahuan kita yang sempit. Makanya jadilah burung Garuda yang terbang tinggi. Di dada burung Garuda ada apa? Ketuhanan yang di dada burung Garuda ada apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemudasan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu puncaknya iman. Yang saya kagum dari leluhur kita di masa lalu yang sudah mencapai kedewasaan spiritual. Kok sama ya? Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puncaknya iman, kata Rasulullah, adalah kepedulian, pelayanan, kasih sayang. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu kan keadilan. Sungguh sangat tidak adil kalau kita bahagia sendiri. Karena ternyata bahagia sendiri itu justru tidak bahagia. Karena itu adalah ego. Karena bahagia baru terbentuk saat kita berhasil membahagiakan orang lain. Makanya keburukan yang dilakukan manusia penyebabnya selalu 3. Keburukan yang dilakukan manusia selalu 3 penyebabnya. Yang pertama adalah kebodohan. Dikiranya kalau mengambil hak orang lain dan orang lain tidak tahu, semesta tidak akan mengambil yang sudah diambil. Kita mengambil 1 miliar yang bukan hak kita, suatu saat juga akan diambil oleh semesta 1 miliar. Kita mengambil 2 miliar yang bukan hak kita, suatu saat akan diambil oleh semesta. Karena semesta tidak pernah tidur. Allah, Tuhan yang menguasai seluruh kekosongan di semesta ini, tidak pernah tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi buat apa kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Karena suatu saat juga akan diambil oleh semesta dengan cara yang sama. Ambillah dengan cara yang baik, maka semua akan menjadi berkah. Dengan cara yang tidak baik, semua akan menjadi musibah. Makanya dalam hidup cuma 2. Yang satu berkah, yang kedua musibah.